Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Anjari dengan NPM 140 2020 090. Kali ini saya akan membuat rangkaian jam digital menggunakan aplikasi Logisim. Komponen yang saya akan gunakan adalah saklar, flip-flop, splitter, output, clock, constant, X-digit display, multiplexer, AND gate, NOT gate, dan juga saya membuat sirkuitnya. Mari kita coba. Ini adalah tampilan dari aplikasi Logisim. Pertama-tama alangkah baiknya untuk menyimpan file dokumen project kita yang akan dibuat nanti. Kita klik file, kemudian save as. Di sini kita akan memberikan nama jam digital dengan format CIRC, kemudian save. Setelah itu, apa yang kita akan lakukan? Kita akan membuat sirkuitnya terlebih dahulu dengan add circuit menggunakan icon plus ini. Dan kita klik. Di sini kalian bebas memberi nama apa saja untuk sirkuit name ini. Saya menyontohkan dengan menggunakan nama D10, kemudian OK. Kemudian ke project untuk analisis sirkuit. Kita klik ini. Di sini nanti kita akan mengatur di tabel kebenaran. Pertama-tama kita akan memasukkan input dan output terlebih dahulu. Input yang akan saya masukkan adalah A, B, C, dan D. Kemudian outputnya adalah DA, DB, DC, DD, dan R. Kemudian kita memasuki tampilan tabel kebenaran. Di sini kalian bisa mengikuti saya saja. Ya, setelah selesai mengatur tabel kebenaran ini, kemudian kita build circuit. Kita ubah nama menjadi red 10. Bebas kalian mau menamakan dengan apa saja. Kemudian klik OK. Setelah kita mengatur input dan output, kemudian tabel kebenaran yang kita sudah atur, tampilan akan seperti ini. Dan kita menuju red 10 ini. Untuk penamaan shared label sama dengan nama circuit name. Jadi kita bisa mengikuti nama circuit name. Karena keterangannya red 10, maka kita tulis red 10 kembali. Setelah itu, kita balik lagi ke D10. Kita beri nama shared labelnya sama dengan circuit name, yaitu D10. Setelah ini, kita tarik saja yang tadi kita telah buat dan taruh di mana saja. Setelah ini kita akan mengambil di menu memori, yaitu D flip-flop. Karena input output yang kita buat adalah 4, maka kita akan membuat D flip-flop ini menjadi 4 dengan menggunakan shortcut Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian letakkan di mana saja.
Setelah itu kita sambungkan saja. Kemudian kita add pin yang kotak ini dan taruh sebelah sini untuk disambungkan dengan ini. Kita beri nama labelnya yaitu CK. Bebas kalian mau menambahkan apa. Bisa di sini saya menambahkan nama label yaitu CK. Kemudian sambung lagi. Ya, ini bertanda sudah jalan, tetapi belum sempurna. Kemudian saya menambahkan splitter di menu wiring. Kita ubah fan out dan bandwidth in-nya menjadi 4. Ya, kemudian kita ubah posisi menjadi west seperti ini. Kemudian kita add pin yang bulat ini dan klik. Taruh saja. Kemudian data bits-nya kita ubah menjadi 4. Kita beri nama labelnya yaitu O. Setelah kita beri nama, kemudian kita tarik saja ke splitter. Ini tanda add pin yang belum terhubung sehingga keterangannya X, belum O. Jika O berarti sudah terhubung. Saatnya kita hubungi apakah bisa atau tidak. Kalau bisa nanti O, kalau tidak berarti X. Sekarang kita coba. Satu jalan, kemudian jalan lagi, kemudian jalan. Ya, ini berhasil. Kemudian kita menghubungkan sisa yang masih ada. Kita add pin yang bulat ini. Bebas taruh di mana saja. Kemudian kita beri nama label R. Dan kita hubungkan saja. Ya, sirkuit pertama kita sudah selesai. Kita akan membuat beberapa sirkuit lagi untuk membentuk jam digital. Sama seperti yang ini, kita akan melakukan hal yang sama untuk membuat sirkuit selanjutnya. Yaitu dengan mengoreksi terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Oh, ini kita beri nama label yang sama. Ya, setelah selesai kita membuat sirkuit lagi dengan add circuit, kemudian bebas memberikan nama sirkuit name apa. Di sini saya menyontohkan dengan gunakan nama D6, kemudian oke. Kemudian ke project untuk menganalisis sirkuit. Sama seperti sebelumnya, kita membuat input dan output untuk di tampilan di tabel kebenaran, dan kemudian kita atur. Di sini saya memasukkan 3 inputan yaitu A, B, dan C. A, B, dan C. Kemudian output DA, DB, DC, dan F. Kemudian kita memasuki tabel kebenaran. Di sini kalian bisa mengikuti aturan saya yang saya buat. Sama seperti sebelumnya, setelah kita membuat aturan tabel kebenaran yang kita buat tadi, kita build circuit. Kemudian kita ubah namanya yaitu red 6. Ini bebas, terserah kalian untuk namanya apa. Kemudian oke.
Dan ini adalah tampilan sirkuit dari yang kita buat. Jangan lupa untuk mengisi shared label yang sama dengan nama sirkuit name, yaitu red 6. Setelah itu kita balik lagi ke sini dan kita tarik sirkuit yang telah kita buat. Kemudian kita ke menu memori sama seperti sebelumnya. Kita mengambil flip-flop. Karena inputan yang kita buat berjumlah 3, nah kita akan membuat flip-flop ini menjadi 3 dengan Ctrl C dan V. Kemudian tinggal sambung saja. Setelah disambungi, kita meng-add pin untuk dihubungkan dengan sini. Kemudian pin ini kita beri nama label yaitu CK. Setelah itu kita melanjutkan hubungkan bagian ini. Ya, ini udah jalan tapi belum sepenuhnya. Setelah kita mengatur D flip-flop, kemudian kita ke menu wiring untuk mengambil split. Sama seperti sebelumnya, kita mengubah posisi menjadi west. Untuk fan out dan bit width in-nya tetap ada 4. Dan kita add pin yang bulat ini, kita ubah isinya menjadi 4 dan beri nama labelnya menjadi O. Dan kita hubungkan dengan splitter. Setelah terhubung, kita sambungkan dengan D flip-flop. Jika terhubung, maka hasilnya akan 0. Jika tidak, maka X. Ini adalah tampilan bisa dan tidaknya. Karena terdapat satu yang tidak jalan, maka kita menuju menu wiring untuk mengambil konstan. Di konstan ini kita mengubah value menjadi 0 kali 0 untuk membuat programnya jalan. Taruh sini, kemudian hubungkan. Kemudian add pin seperti sebelumnya. Beri nama label R. Kemudian hubungkan dengan sirkuit yang telah kita buat. Ya, ini sudah jadi sirkuit yang kedua. Kita lanjut membuat sirkuit lainnya. Sebelumnya kita mengecek apakah ada bagian yang belum diisi atau tidak. Ya, di sini sirkuit name kita taruh di shared label. Lanjut kita membuat sirkuit yang ketiga dengan add circuit di icon plus hijau dan klik. Kita beri nama D3. Bebas kalian menamakan apa. Kemudian oke. Setelah itu kita ke project untuk menganalisis sirkuit. Di sini kita akan memasukkan input dan outputnya untuk di table kebenaran. Input yang saya akan masukkan berjumlah 2 yaitu A dan B, dan output yang saya akan gunakan adalah DA, DB, dan F. Dan kita mengatur di table kebenaran ini. Kalian bisa ikuti saja contoh ini. Ya, seperti sebelumnya kita klik with circuit, kemudian rename menjadi red 3, bebas untuk menamakan apa saja. Kemudian oke.
Ini tampilan sirkuit yang kita buat tadi dengan menggunakan input dan output, serta mengatur di tabel kebenaran. Setelah itu, kita balik sini, kemudian tarik lagi sirkuit yang telah kita buat. Sebelumnya kita namai seret labelnya dulu, supaya ada namanya. Red 3. Setelah itu kita balik lagi ke sini, kemudian tarik. Karena inputan yang tadi kita buat berjumlah 2, A dan B, maka kita akan membuat D flip-flopnya menjadi 2. Klik memori, kemudian ambil flip-flop, Ctrl C, Ctrl V, kemudian hubungkan. Ya, jangan lupa kita add pin untuk menghubungkannya dengan ini, dan kita beri nama labelnya yaitu CK. Setelah itu kita lanjut menghubungkan. Ya, kita lanjut seperti sebelumnya. Kita ke menu wiring untuk membuat splitter. Sama isinya ada 4. Kita ubah posisi menjadi west. Kemudian add pin, kita beri isinya 4 lagi dengan nama label O. Ini keterangan belum jalan, maka tampilannya X, 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 X. Jika sudah berjalan, dia maka 0, 0, 0, 0. Dan kita hubungkan, dan kita sambungkan saja. Ya, karena terdapat X2 yang muncul di sini di pin, maka kita akan ke menu wiring untuk mengkonstan. Sama dengan sebelumnya, value isinya berisi 0 kali 0, kemudian taruh sebelah sini. Ya, ya, ini setelah kita konstan, angka di add pin ini menjadi 0, berarti sudah benar ya. Kemudian kita isi bagian kosong menggunakan add pin agar berjalan. Labelnya kita beri nama R, kemudian hubungkan. Ya, setelah itu kita akan membuat sirkuit yang selanjutnya. Jangan lupa untuk memberi nama seret label sesuai dengan sirkuit name, yaitu D3. Ya, kita membuat sirkuit baru lagi dengan add circuit di icon plus hijau ini, dan kita klik. Kita beri nama sirkuit name-nya apa saja. Di sini saya menyontohkan D24. Setelah itu klik OK, dan kita buat langsung saja tampilan yang keduanya, add circuit, kemudian kita buat circuit name-nya bebas. Sini saya menuliskan D24, kemudian OK. Setelah itu kita ke project untuk analisis sirkuit. Di sini agak berbeda dengan sebelumnya. Saya membuat 5 inputan, yaitu A, B, C, D, dan H10. Setelah itu outputnya DA, DB, DC, DD, dan R. Ya, setelah itu kita langsung saja build sirkuit. Karena tadi kita sudah membuat sirkuit name yang baru, jadi kita tinggal tiban saja, kemudian klik OK, kita replace, dan yes, dan siap. Di sini kita akan manual menghubungkan secara langsung. Sebelumnya saya merapikan terlebih dahulu.
Ya, setelah selesai kita ambil sirkuit red 10, taruh sebelah sini, dan kita hubungkan dengan inputan yang tadi kita buat. Setelah itu kita ke menu wiring untuk membuat splitter. Di sini berbeda karena inputannya ada 5, jadi kita ubah fan out dan bit width in-nya menjadi 5. Ya, kemudian ubah posisi menjadi west, kemudian hubungkan saja. Kemudian H10 ini kita ubah isinya, kita ubah isi data bits-nya menjadi 4. Kemudian kita membutuhkan splitter lagi untuk menghubungkan ke AND gate. Setelah itu kita ke menu gates untuk mengambil AND gate. Untuk memperapi, kita ubah ukuran dari medium menjadi narrow. Kemudian number out of inputnya kita ubah menjadi 4. Kemudian kita sambungi saja. Kemudian kita membutuhkan NOT gate di sini. Kemudian kita ubah ukuran wide menjadi narrow. Kemudian kita juga membutuhkan multiplexer untuk disambungkan dengan splitter tadi yang kita buat. Kita klik saja di sini. Data bits yang kita akan pakai berjumlah 5 sesuai dengan splitter tadi, dan kita klik hubungkan dengan splitter sebelumnya. Oke. Dan kita membutuhkan splitter lagi yang berjumlah fan out dan bit in-nya 5. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, kemudian sambungkan. Kita juga membutuhkan konstan untuk menjalankan program tersebut agar tidak X dan bernilai 0. Kita ke menu wiring, konstan dengan value 0 kali 0. Kemudian kalian taruh sini, kita hubungkan dengan yang ini. Kemudian sambungkan. AND gate yang tadi kita buat, kemudian kita sambungkan ke multiplexer. Ya, setelah itu kita membutuhkan splitter lagi untuk menggabungkan output yang tadi kita buat di analisis circuit. Kita ke splitter, kita ubah menjadi fan out dan bitnya jadi 5. Setelah itu kita sambungkan dengan multiplexer. Dan kemudian atur bersama output yang tadi kita buat. Ini tampilan jika kita terhubung, maka berwarna hijau. Jika tidak, dia berwarna biru. Ya, selesai membuat ini, dan kita ke D24 circuit. Sebelumnya kita memberi nama circuit label ini sesuai dengan nama sirkuitnya, yaitu red 24. Dan kita ke D24. Setelah kita membuat
sirkuit red 24 tadi, kita akan menaruhnya di sirkuit D24 ini. Klik saja, kemudian taruh sebelah mana saja. Di sini kita akan membutuhkan 4 inputan, maka kita membutuhkan D flip-flop 4 ada di menu memori. Kita klik, kita gandakan menggunakan Ctrl C dan Q. Kemudian hubungkan saja. Ini tampilan jika sirkuit belum terhubung dengan benar. Ada yang berwarna biru dan merah. Jika sudah, mereka akan berwarna hijau gelap dan hijau terang. Kemudian akan seperti sebelumnya, kita add pin yang kotak ini, kemudian hubungkan dengan inputan ini. Kemudian kita lanjut menghubungkan dengan inputan lagi. Ya, ini sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan membutuhkan add pin yang kotak ini untuk disambungkan dengan sirkuit red 24. Sebelumnya, data bits yang ada di pin ini kita ubah menjadi 4 dan kita beri nama label hash10, dan kita hubungkan saja. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan splitter. Kita beralih ke menu wiring, kita ambil splitter berjumlah 4, kemudian kita ubah posisi menjadi west. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan pin yang bulat ini dengan berisi data bits berjumlah 4. Kita beri nama O di label. Ini tampilan jika belum benar, maka tampilannya akan seperti XXXX. Jika benar, 0000. Kemudian kita sambungkan. Ya, satu persatu mulai berjalan. Setelah selesai seperti ini, kita akan melengkapi bagian sirkuit yang belum tersambung. Kita add pin, kemudian taruh sebelah mana saja, kita beri nama R, kemudian sambungkan dengan sirkuit red 24 yang kosong tadi. Ya, seperti ini. Kita sudah selesai membuat sirkuit D24. Jangan lupa untuk menuliskan syarat label namanya sesuai dengan sirkuitnya, yaitu D24. Ini adalah langkah terakhir untuk membuat rangkaian jam digital dan tampilannya. Kemudian kita membuat sirkuit baru lagi untuk yang terakhir, yaitu jam. Di sini saya membuat namanya yaitu jam. Bebas kalian menamakan apa. Kemudian oke. Setelah itu, sirkuit-sirkuit yang tadi kita telah buat, kita masukin di sirkuit jam ini. Kita panggil D10, taruh sebelah mana saja. Kemudian D6, kita membutuhkan dua sirkuit ini, kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita mengambil sirkuit D24 dan D3 yang terakhir. Setelah kita mengambil sirkuit yang sebelumnya kita buat, kita sambungkan sirkuit tersebut agar terhubung
untuk mendapatkan tampilan dari angka-angka di rangkaian jam digital nanti kita buat. Kita hubungkan saja satu persatu sampai hasilnya berwarna hijau seperti ini, menandakan bahwa jam ini akan berjalan. Ya, kita sudah membuat rangkaian jam yang berjalan. Kemudian kita akan membuat tampilan dari jam digital ini. Kita ke menu input atau output ini, kemudian kita ambil hex digit display. Karena saya membuat bagian jam, menit, dan detik, maka kita membutuhkan 6. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini adalah tampilan hex digit display sebelum kita jalankan. Jika terhubung, maka hex digit display ini akan berubah menjadi angka 0. Kita coba. Ya, ternyata sudah berhasil. Sekarang kita lengkapi bagian kosong lainnya. Ya, di sini saya berhasil membuat tampilan jam digital yang saya buat. Ini adalah contoh yang benar untuk tampilan jam yang kita buat. Jika ada dari sirkuit terhubung salah, maka angka 0 ini tidak akan terjadi. Kita misalkan saja contoh yang salah. Kita hubungkan dengan yang lain. Ya, ini adalah tampilan salahnya. Jika kita salah menaruh sambungan terhadap sirkuit lainnya yang kita buat sebelumnya, maka akan seperti tidak jalan. Dan ada keterangan di bawah yaitu incompatible with dengan menandakan warna oranye. Kemudian kita unduh saja. Kita melanjutkan tahap penyelesaian. Setelah kita membuat tampilan ini, kita membutuhkan bagian untuk menjalankan angka-angka ini berjalan sesuai yang kita mau. Kita ke menu wiring dan kita ambil clock. Kita taruh bagian yang bawah sini dan sambungkan dengan sirkuit yang telah kita susun tadi. Ini sudah selesai rangkaian jam digital yang saya buat. Setelah itu kita mengetes apakah berhasil jam yang saya buat. Kita ke bagian simulate, kemudian kita ke trik frekuensi untuk mengatur berapa kecepatan yang akan kita taruh nanti. Kita contohkan, saya mencontohkan dengan kecepatan 64 Hz. Kemudian kita simulate lagi di Tix Enabled ini atau shortcut Ctrl K. Ini adalah bagian untuk menjalankan dari jam yang kita buat. Apakah berhasil? Kita klik. Ya, ternyata jalan. Cukup mudah kan? Ini adalah contoh dari rangkaian jam digital yang saya buat. Untuk memberhentikannya, kita cukup ke simulate Tix Enabled lagi. Ya, dan kita jalani lagi. Ternyata masih jalan. Jika ingin mengubah kecepatan, kita di trik frekuensi, kita ubah sesuai yang kita mau. Contoh ke 256 Hz. Maka angkanya berjalan dengan cepat. Ya, sekian dari penjelasan tentang pembuatan sirkuit, pembuatan rangkaian dari jam digital ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.